Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Azahra dengan NPM 10222023 dari kelas C1 Akuntansi angkatan 2022. Saya di sini akan menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan mempresentasikan materi yang berjudul Ma'rifatullah atau Mengenal Allah. Selamat menyaksikan. Baik, materi-materi yang akan saya bahas itu yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Yang kedua ada at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Yang ketiga al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang keempat aladiyatu ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir atau yang kelima ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb arti aslinya yaitu yang mempunyai atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Quran Surat Al-Jathiyah yaitu surat ke-45 ayat 36. Selanjutnya, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatut dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama ada dalil naqli atau nash yang tertulis dalam kitab. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19, ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus untuk membacakannya dan mengajarkannya kepada kita. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang kedua ada dalil akli atau akal atau logika. Dalil naqli atau nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau akal atau logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 190. Yang ketiga ada dalil fitri atau fitrah naluri sunatullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Jika manusia menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Ma'rifatullah atau mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan asimar buah atau hasil pengaruh di dalam jiwa yang menimbulkan meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Selanjutnya ada al-huriyah atau kemerdekaan, yang kedua ada at-tuma'ninah atau ketenangan, yang ketiga ada al-barakat atau keberkahan, yang keempat ada al-hayatut thayyibah atau kehidupan yang baik, yang kelima ada dukhulul jannah atau dimasukkan ke dalam surga, dan yang keenam ada mardotillah atau keridhaan Allah Ta'ala. Bisa dilihat ya, terdapat dalam Quran surat apa saja dan ayat berapa. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Dalam Kamus Al-Munawwir oleh Ahmad Warsan Munawwir, pengertian ma'rifat adalah berasal dari kata arafa, yurifu, irfan, memiliki arti mengetahui atau mengenal. Orang yang memahami tentang ma'rifat adalah arif atau bijaksana, cerdik, dan pandai atau berilmu. Dalam Islam, ma'rifat adalah ilmu tasawuf untuk memahami lebih dekat tentang Tuhannya. Dalam buku berjudul Akhlak Tasawuf oleh Abuddin Nata, pengertian ma'rifata adalah upaya penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah menjadi tujuan utama dalam sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf.
Al-Ghazali pun memberi kesimpulan bahwa marifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Selanjutnya ada jalan untuk mengenal Allah adalah melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada 3 macam. Yang pertama ada ayat qauliyah atau firman Allah yaitu Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4. Yang kedua ada ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 53. Yang ketiga ada mukjizat, sekarang tidak ada lagi. Kisah Musa dan tukang sihir Firaun yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 107 sampai 129. Islam mengajarkan bahwa dalam membaca ayat Al-Quran menggunakan akal dan nakli. Yang pertama ada metode Islam, akal dan nakli. Quran surat Yunus ayat 100 sampai 101 dan selanjutnya. Yang kedua ada membenarkan. Yang ketiga ada melalui metode Islam dengan hawa dan nafsu. Yang ketiga ada ragu-ragu dan yang terakhir ada berakibat kufur. Quran surat Al-Kahfi ayat 105. Selanjutnya ada materi yang ketiga yaitu al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama ada maradu syahwat yang berupa nafsu dan kesenangan serta perlukan yang tidak terpuji. Yang kedua ada maradu syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama ada maradu syahwat. Ada al-fisku atau kefasikan. Terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 19. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan, terdapat dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman, terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22. Yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9-10. Yang terakhir ada kasaratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Bisa dilihat ya pengertiannya seperti apa. Selanjutnya ada maradu asyubhah. Yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan. Yang kedua ada al-irtiyob atau keraguan-raguan. Yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan. Dan yang keempat ada al-ghaflah atau kelalaian. Bisa dilihat pengertiannya apa, terdapat dalam Quran surat apa dan ayat berapa. Selanjutnya ada materi yang keempat yaitu aladiyatu ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah SWT. Yang pertama ada dalil fitrah. Fitrah adalah sifat asasi atau dasar yang masih murni yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberinya rezeki, menghidupkan dan mematikannya. Demikian itu karena manusia diciptakan di atas fitrah itu. Yang kedua ada dalil indrawi. Dalil indrawi adalah dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera. Selanjutnya contoh atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada peristiwa terbelahnya bulan, terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1. Yang kedua ada Isra Mi'raj, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Yang ketiga ada pertolongan malaikat, terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9. Dan yang terakhir ada adanya siang dan malam, terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Selanjutnya ada dalil yang ketiga yaitu dalil rasional. Dalil rasional adalah dalil yang berasaskan akal. Bukti rasional dapat kita analisa dengan teori sebab akibat. Terdapat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 27 dan Quran surat Al-A'la ayat 1-4. Selanjutnya ada dalil nash. Dalil nash adalah dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas atau teks wahyu Al-Quran, memperkenalkannya dengan sangat jelas. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 81. Yang kelima ada dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu di atas muka bumi. Contohnya seperti kaum Nabi Lut yang dikutuk menjadi batu. Terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 33-34. Selanjutnya ada materi yang terakhir atau materi yang kelima yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H ditasydid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja.
kemudian baru menetapkannya. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhusuannya. Selanjutnya ada rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk. Dan Allah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Quran Surat An-Nas ayat 1. Tauhid rububiyah terdapat 3 jenis. Yang pertama ada kholikon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Yang kedua ada rozikon atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Dan yang ketiga ada malikon, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Lalu selanjutnya ada mulkiyatullah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedang maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin. Quran Surat An-Nas ayat 2. Tauhid mulkiyah terdapat 3 jenis. Yang pertama ada walian atau pelindung dan pemimpin. Yang kedua ada hakiman, pembuat hukum, dan yang ketiga ada amiran atau pemerintah. Lalu selanjutnya ada goyatan atau yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terdapat rodnya. Maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dan yang disembah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nas ayat 3. Lalu selanjutnya ada ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'buza, Tuhan yang disembah, ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nas ayat 3. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.